Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 10 suku Melayu Universitas Trunojoyo Madura. Saya Randy Agus Yipto, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Nur Faida Tafiani, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Saya Sindila Undia Mareta, Fakultas Teknik dari Program Studi Teknik Informatika. Semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syakura Putra. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Saya Isnani Septiana Wanda, Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Informatika. Saya Yaume Sabella Maulida, Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Industri. Saya Farizir Fanamadi dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Saya Haninatul Hanana, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Saya Nabila Aulia Rahmat dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Di sini kami berkesempatan untuk melakukan observasi mengenai tempat bersejarah yang ada di Bangkalan, yaitu Qola Al-Asror. Yuk langsung saja ikuti kami. Yuk. Qola peninggalan Kyai Asror Pucuk Langkundi. Qola peninggalan Kyai Asror Pucuk Langkundi terletak di sebelah barat kota Bangkalan. Tepatnya berjarak 1 km ke arah barat pesarian Kyai Haji Muhammad Khalil Martajasa, yakni di Dusun Langkundi, Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Sejak tahun 1970-an telah menjadi perhatian orang-orang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, masyarakat Bangkalan dan sekitarnya. Akhir-akhir ini Qola Al-Asror tersebut semakin banyak mendapatkan perhatian orang dan semakin ramai pengunjung atau wisata ziarah sejarah keagamaan. Menurut legendaris atau pelaku sejarah, bahwa Qola tersebut konon katanya sebagai tempat Kyai Asror memandikan santri-santrinya. Sepeninggalan Kyai Asror, Qola itu tidak terawat oleh para duriahnya hingga rata dengan tanah. Baru setelah duriah atau anak cucu yang ketiga dari Kyai Asror, yakni Kyai Haji Muhammad Khalil, Qola Al-Asror itu digali kembali. Konon, Kyai Haji Muhammad Khalil menancapkan tongkatnya persis di area Qola itu dan keluarlah sumber air. Sepeninggal Kyai Haji Muhammad Khalil, Qola tersebut tidak terawat. Namun, pada tahun 1960-an, cucu Kyai Haji Muhammad Khalil yang bernama Kyai Haji Muhammad Khalil Yasin melakukan penggalian kembali dan terpeliharalah sampai sekarang. Kalau belakangan ini, Qola peninggalan Kyai Asror Pucuk Langkundi banyak dikunjungi orang karena pengaruh beliau dan cucu beliau Saihona Khalil. Yang berkunjung ke Qola Al-Asror tersebut banyak dari kalangan yang masih awam. Mereka berkunjung ke Qola untuk mencari barokah Kyai Asror. Karena para pengunjung datang dari jauh-jauh mencari barokah, kemungkinan mereka memperoleh barokah itu. Mereka datang untuk mandi, berwudu, sholat, mengaji, dan pulangnya membawa air Qola yang dikemas dalam botol-botol aqua. Mereka mengetahui tentang Qola itu karena cerita dari mulut ke mulut, dan ada juga yang dikunjungi oleh mimpi-mimpi dalam tidur mereka. Konon katanya air Qola itu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk kenakalan remaja, dewasa dan penyakit orang tua. Kalau itu memang terjadi demikian, maka hanya Allah jualah yang maha penyembuh. Karena tiada kesembuhan suatu penyakit selain kesembuhan yang datang dari Allah. Suatu kesembuhan yang tidak berulang lagi. Semoga Qola peninggalan Kyai Asror memberi barokah bagi siapa yang mencarinya. Ini airnya itu apa selalu keluar atau enggak? Itu kalau musim kemarau itu surut itu kelihatan. Itu ada juga sumbernya sedikit-sedikit itu. Konon dulu ceritanya itu tempatnya Kyai Asror itu tancapkan gitu, katanya keluar air gitu. Kalau di sini tempatnya Kyai Khalil itu keluar air. Qola ini dulu dulu ini Qola ini pertama itu yang digali itu tahun 65 itu. Itu ada Qolanya itu ada, tapi cuma belukar gitu. Jadi tumbuh lalang-lalang itu.
Kalau ke Holil ke Pam itu kan ada ke Holil Yasin itu, Ya. cucunya si Hona Holil itu datang mimpi gitu suruh gali digali ini sekolahnya bersejarah katanya, digali sampai sekarang ini bagusin terus. Dari 65 sampai sekarang ini berapa tahun? 55 tahun ya. Iya. Jadi dulu mandinya di dalam itu, kayak mandi itu di dalam. Berarti dulu boleh mandi di bawah. Iya, di dalam dulu mandinya. Sekarang nggak boleh sudah. Iya, kalau orangnya bukan diminum juga airnya. Airnya diminum, jadi takut apa najis apa itu. Berarti sekarang kalau misalnya mau mandi di sini ambil airnya dari sini. Iya, di jedeng itu ada airnya, ada yang pakai sanyo itu. Saya isi itu. Sudah dialirin mungkin. Iya, dalam itu banyak. Kira-kira tiap hari itu berapa orang Pak? Kalau Sekarang cuma musim corona ini agak sepi nih. Kalau dulu dari Banjarmasin, dari mana-mana, dari Jawa ada, dari Situbondo, dari Brebes, dari Jepara, dari Semarang, ada semua. Jawa Barat, dari Jawa Barat itu banyak tuh. Memang Ki Asror kan dari Jawa. Berarti sekarang kalau misalnya mau mandi di sini ambil airnya dari sini. Iya, di jedeng itu ada airnya, ada yang pakai sanyo itu. Saya isi itu. sudah dialirin mungkin. Iya, dalam itu banyak. Kira-kira tiap hari itu berapa orang Pak? Kalau Sekarang cuma musim corona ini agak sepi nih. Kalau dulu dari Banjarmasin, dari mana-mana, dari Jawa ada, dari Situbondo, dari Brebes, dari Jepara, dari Semarang, ada semua. Jawa Barat, dari Jawa Barat itu banyak tuh. Memang Ki Asror kan dari Jawa Barat, turunan Sunan Gunung Jati itu. Kalau dulu, kalau sekarang musim corona ini lokal aja, dari Bangkalan, dari Sampang, Sumenep gitu aja. Pasien paling jauh Sumenep gitu. Jarang dari Surabaya, jarang. Nggak takut orang. Musim corona ini kan. Apalagi sekarang dibatasin orang. Banyak orang kemah itu dari UTM. Banyak sini, kadang-kadang 50 orang, 70 orang gitu. tepatnya di mana Pak? Kalau Di belakang itu. Oh, di sebelah sana ya. Iya. Ada kotoran-kotoran gitu. Kalau orang bersih itu, katanya orang bersih. Disimpan ya 1 tahun kadang nggak ada apa-apa kadang. Jadi langsung bisa diminum ya. Iya, bisa diminum.